Oke, selamat malam. Terima kasih kehadiran teman-teman semua malam hari ini. Kita akan diskusi, ngobrol santai tentang karya seni NFT, peluang dan tantangannya. Baiklah, malam ini akan hadir untuk ikut bercerita tentang proses berkaryanya ada Negeri Jenaka. Negeri Jenaka ada Mas Wahyu, ada Mas Galang, Mas Bayu ya. Mereka tidak mau disebut domisili, tapi lebih suka disebut mereka berada dalam koordinat. Ya. Apa itu Negeri Jenaka? Akan saya bacakan. Negeri Jenaka adalah sebuah proyek NFT yang mengangkat tema Nusantara sebagai tema utama, meskipun tidak menutup kemungkinan mengangkat juga tema-tema lain yang bersifat universal. Ini seperti kalau kita baca berita ada namanya Bentara, Begawan Nusantara yang mengangkat visual-visual Wali Songo ya, yang dibuat tahun 18 sekian kalau nggak salah. Kemudian selain itu ada Safaat. Safaat ini adalah guru SMA Negeri Depok dan juga perupa yang aktif berpameran sejak 2015. Nanti juga Safaat akan bercerita proses kreativitasnya melalui karya NFT. Kemudian ada juga Mas Sujud Dartanto, seorang kurator, peneliti, dan penulis budaya, memulai karirnya di ISI Yogyakarta tahun 95. Saat ini juga sedang meneliti tentang NFT dan artificial scarcity di sistem blockchain. Kemudian nanti ada juga Pak Ari Juliano Gema, staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kemenparekraf. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Bekraf. Beliau juga menginisiasi diskusi regulasi ekonomi digital di tahun 2020. Kemudian pernah juga sebagai inisiator pada proyek Creative Commons Indonesia. Untuk menyingkat waktu, biar kita nanti diskusinya agak lama, kita langsung saja perkenalkan Negeri Jenaka. Silakan siapa yang mau bicara, Mas Wahyu atau Mas Bayu, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau mau share bisa, sudah saya jadikan co-host. Silakan Mas Wahyu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas Sujud, Mas Safaat, dan selamat bertemu teman-teman semua, Mas Santo terutama nih, teman lama di Malang dulu. Oke, perjalanan saya dengan NFT sebetulnya tidak lama. Awal cerita itu ketika saya diajak oleh Galang untuk membuat proyek baru, proyek bersama, proyek NFT. Yang tawarannya adalah saya sebagai tim musik untuk pembuatan NFT tersebut. Jadi dalam produk NFT Negeri Jenaka ini ada semacam dikolaborasikan gitu ya, aspek visual dengan aspek musik atau yang umum mungkin dikenal sebagai NFT musik. Tanggal 17 Agustus kemudian kita sepakat untuk launching NFT kita yang pertama. Awalnya saya juga tidak mengerti NFT itu apa. Ya, tapi saya punya ketertarikan dengan sistem jaringan blockchain. Nah, ketika saya diajak oleh Galang untuk membuat sebuah proyek NFT, barulah di sana saya mengerti bahwa ada sebuah gambaran yang menjelaskan kepada saya tentang mekanisme kerja dari sistem jaringan blockchain tersebut. Yang menarik bagi saya sebagai seorang pelaku kreatif, ada sesuatu yang mungkin berbeda yang
berada dalam NFT dibanding dengan bentuk sertifikasi digital lainnya, yaitu ada apa yang mungkin saya sebut sebagai ownership yang bisa dibuktikan secara algoritmik melalui hash. Nah, ini menarik karena saya pernah mencoba masuk ke dalam kanal-kanal digital untuk tujuan yang sifatnya barangkali teman-teman banyak kenal tentang istilah monetisasi. Saya melihat bahwa fenomena monetisasi yang mungkin pernah ramai, seperti misalkan di beberapa layanan musik streaming atau layanan video streaming, sebetulnya penikmat dalam pandangan saya itu tidak dalam konteks memiliki karya, tapi dia mendapatkan layanan dari pembagian dividen dari iklan. Di NFT ini berbeda. Saya melihat kemudian bahwa di dalam NFT ini, di mana seorang kreator kemudian punya kemandirian untuk mengelola hak ekonomi mereka, punya kemandirian untuk mengelola, untuk katakanlah untuk mendapatkan hak ekonomi mereka tanpa kehadiran pihak ketiga, katakanlah begitu. Namun kalau saya secara pribadi sebetulnya tidak terlalu berorientasi kepada itu ya. Hanya saya melihat ini sebuah fenomena yang unik dan ya mungkin relatif baru saya pelajari, karena sebetulnya saya punya concern dengan bagaimana seni itu berelasi dengan perkembangan teknologi. Nah, itulah kemudian saya tertarik untuk mempelajari NFT dengan terlibat di dalamnya bersama Galang membuat Negeri Jenaka ini. Nanti Galang mungkin akan bisa menambahkan pada persoalan-persoalan teknisnya. NFT produk kita itu berada di jaringan apa, kemudian Negeri Jenaka itu seperti apa, mungkin Galang yang akan lebih banyak menjelaskan. Kalau saya mungkin hanya posisi saya sebagai artistik musik di Negeri Jenaka, maka saya melihat satu peluang bagi diri saya sebagai seorang kreator untuk katakanlah meng-NFT-kan apa yang pernah saya buat atau karya-karya yang mungkin akan saya buat. Kira-kira mungkin seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu dulu Mas Anto. Mungkin nanti Galang bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut Mas Galang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Jadi sekilas akan seperti yang Mas Wahyu tadi ngendikan bahwa bagian saya ya nerangkan ini Negeri Jenaka. Jadi awalnya sih sebenarnya bukan proyek yang diniati untuk serius. Kami lebih tertarik pada ini sesuatu hal yang baru. Kita perlu ini buat sesuatu yang baru dan unik terkait perkembangan blockchain yang semakin hari semakin kesini semakin berkembang pesat. Jadi kami mengangkat NFT Negeri Jenaka ini mengangkat tema Nusantara, di mana karena komunitas itu tidak dibatasi oleh wilayah teritori, maka sangat mungkin nanti berkembang menjadi tema-tema yang lebih universal seperti yang kami tulis. Kemudian ini menurut pengamatan kami bahwa NFT itu ada dua tipe. Yang satu hanya collectible sifatnya. Jadi karya seni kemudian dijual di blockchain-kan, kemudian dijual di pasar NFT dan kemudian orang membeli lalu disimpan di walletnya. Tipe yang kedua, dan ini yang sedang tren di pasar, itu adalah yang memiliki utility. Jadi tidak hanya sekedar collectible, tapi dia hanya memiliki kegunaan lain berupa aset game misalnya. Jadi gamifikasi dari NFT tersebut. Menyadari hal ini, maka Negeri Jenaka berangan-angan
nanti tidak hanya sekedar sebagai penghubung. Sementara ini kan kita hanya menghubungkan antara talent, kemudian kita blockchain-kan, kemudian share-nya kita bagi ke talent dan komunitas. Sehingga kita mampu memberikan reward holder, reward istilahnya, ya reward holder untuk tiap bulannya ke community. Karena diakui atau tidak bahwa di pasar itu kebanyakan itu ini trader, bukan kolektor seni yang kolektor seni yang murni, tapi kebanyakan mereka trader. Dan pertanyaan pertama yang mungkin muncul dalam pikiran adalah, saya untung apa setelah membeli NFT-mu gitu kan. Jadi sehingga kami mencoba mengcombine dengan sedikit membuat gamifikasi. Untuk fase pertama ini mungkin kami gamifikasinya pakai blend mekanisme. Jadi blend seperti NFT A di blend dengan NFT B, kemudian menghasilkan NFT baru yang secara rarity, ini agak gamifikasi, secara rarity lebih jarang gitu kan, lebih rare, lebih secara minting cetakannya itu lebih sedikit. Ini sementara begitu. Selain itu kami sedang menyiapkan juga bahwa terkait dengan hype-nya ini metaverse juga, ini metaan ini. Lalu ini kami juga sudah menyiapkan beberapa land plot. Ini keren ini ya, diarani agak edan ya edan, tapi keren ya keren. Karena kenapa? Tanah di sebuah game itu ada sertifikatnya, dan itu di NFT-kan, dan itu harganya tidak main-main. Terakhir sekarang lagi turun aja itu sekitar 2 jutaan lah, sekitar 2 juta. Ini saya ngomong masih uplift, bukan metaverse game, metaverse yang lain. Artinya saya ingin begini, angan-angan kami dari Negeri Jenaka itu, saya membayangkan itu jadi komunitas Negeri Jenaka. Negeri Jenaka ini dinarasikan di sebuah wilayah meta, di mana koordinatnya sudah ditentukan sebagai ini. Di situ ada museum karya seni, di mana orang melalui game itu bisa mengunjungi, kemudian membeli, terus kemudian sangat mungkin juga misalnya teman-teman komunitas film indie atau film apa itu ikut gabung meng-NFT-kan, kemudian bioskop di metaverse. Tuh, lucu ya, keren ya. Jadi bioskop di metaverse, atau bisa juga seiring dengan berkembangnya blockchain mengenai DAO. DAO itu decentralized autonomous organization. Jadi semacam sistem pemerintahan yang itu sudah pakai smart contract, undang-undangnya gitu. Jadi ini masih angan-angan, dan kami bertahap akan menuju, insya Allah menuju ke sana. Sehingga di mana game itu tidak hanya orang, atau kami menyebut komunitas itu villager. Jadi villager itu tidak hanya bermain game dan membeli atau menghabiskan uang konsumtif, tapi juga bisa bekerja di sana. Karena game tersebut yang kami maksud itu, The Uplift itu play to earn. Jadi bermain game tapi juga menghasilkan. Di sana bisa mining, bisa nambang, bisa jual beli, bisa transaksi, termasuk jual beli NFT, termasuk jual beli resource dalam game, misalnya armor dan sebagainya. Jadi betapa ini nanti akan menarik ketika NFT itu dikombinasikan dengan game yang itu mereka bisa menghasilkan dari situ. Jadi saya kira sementara itu dulu.
untuk sementara ini Progres Negeri Jenaka masih sebagai hub. Sebenarnya blockchain kehadiran blockchain itu memang meniadakan pihak ketiga, tapi karena dalam konteks di sini kita masih perlu hub itu, artinya tidak banyak seniman atau kreator seni itu mengenali atau bisa masuk langsung ke dunia blockchain dan NFT. Jadi sementara ini kami mencoba membuat program di mana kami namai itu partisipatif NFT members. Jadi partisipatif member community. Jadi NFT yang sifatnya partisipasi dari komunitas. Sementara Progres Negeri Jenaka masih di situ dan tidak menutup kemungkinan pelan-pelan kami akan mengarah ke metaverse tadi. Sementara begitu Pak. Jadi monggo dilanjut nanti. Menarik sekali. Sepertinya Negeri Jenaka ini sudah jauh visinya ini. Mau membangun kerajaan sendiri ya. Oke, nanti banyak pertanyaan. Sebenarnya nanti boleh saling bertanya dengan narasumber atau dengan teman-teman yang ada di sini. Sekarang silakan ke Pak Guru Safaat. Boleh di on ya, sudah. Silakan bercerita tentang prosesnya di karya NFT. Terima kasih. Ya, baiklah. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman semuanya, para senior saya ini. Luar biasa sekali saya mendengar pengantar katanya saja saya sudah benar-benar wah, saya makin tergugah gitu ya, tentang pengen tahu lebih banyak tentang NFT ini gitu ya. Sebenarnya saya sendiri berkarya seni NFT ini belum terlalu lama karena memang cukup rumit sih prosesnya gitu pada saat awal saya tahu tentang NFT ini gitu. Tapi memang awal mula saya bergerak dari seni digital dulu, tapi sebelum saya ke digital adalah saya juga bergerak dari berkarya seni secara manual dulu gitu. Saya menggeluti berkarya drawing. Itu sih yang jadi awal mula motivasi saya untuk berkarya NFT. Nanti saya akan sedikit share screen ini karena kalau misalnya tanpa PPT saya bingung kok. Tahapan berbicaranya saya harus yang mana dulu. Mungkin izinkan saya buat sedikit share screen ya, karena saya sudah bikin PowerPoint di sini ya. Saya akan share dulu di sini. Di sini. Ya, oke, jelas Mas. Oke ya. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya selamat malam dulu untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Anto yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya untuk menjadi salah satu bukan pembicara ya, mungkin sharing saja kita di sini ya. Gitu pengalaman-pengalaman saya selama saya berkarya NFT seperti itu. Nah, di sini saya kasih judulnya daripada motivasi berkarya NFT yang yang kemarin itu diperintahkan untuk berbicara tentang motivasi berkarya NFT saya seperti itu. Nah, NFT di sini saya katakan di sini adalah sebuah momentum pegiat seni pada masa pandemi sih gitu ya kalau misalnya untuk saya pribadi. Nah, mungkin nanti kenapa bisa saya katakan seperti ini karena memang NFT sendiri saya juga baru tahunya itu pada saat pandemi ini berlangsung gitu ya. Kenapa? Karena memang sebagian besar orang, termasuk saya sendiri, pada saat pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktu melalui media virtual seperti itu. Apalagi saya juga selain sebagai perupa juga, saya bekerja sebagai seorang guru gitu ya. Nah, makanya ini menjadi salah satu momentum juga gitu ya. Selama ini saya sangat kesulitan gitu menjual atau mempublikasikan karya-karya saya. Gitu. Apalagi pada saat masa pandemi, pameran-pameran juga dibatasi, ya tidak boleh terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Akhirnya ini juga mendorong saya untuk kepoin juga nih, bagaimana sih caranya walaupun pandemi bisa mempublikasikan karya-karya kita. Gitu. Salah satunya ternyata
NFT ini menjadi salah satu mungkin pilihan gitu untuk saya pribadi gitu. Makanya di sini saya katakan ini adalah sebuah kesempatan juga buat saya gitu, untuk mempelajari sejauh mana tentang NFT ini, seperti itu sih. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada para senior semuanya ya. Nah, nama saya Safaat, saya lahir di Bogor tahun 1995 ya, di bulan Februari. Nah, ini nomor kontak saya. Kemudian di sini juga saya lampirkan Instagram dan Twitter saya ya. Kenapa di sini saya lampirkan Twitter saya? Mungkin nanti untuk para pegiat NFT yang lainnya ya, yang lebih lama bermain di NFT, kita bisa saling follow-followan gitu, karena memang media Twitter ini menjadi salah satu media yang cukup representatif ya untuk mempublikasikan karya-karya NFT seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan lihat saja kenapa yang menjadi motivasi saya untuk berkarya NFT seperti itu. Tadi juga sudah sempat dibahas berkaitan seni dan teknologi gitu ya. Nah, di sini mungkin menjadi salah satu kebiasaan juga ya, di mana saya juga sebagai perupa yang memang awal berkarya saya itu adalah berkarya secara manual. Nah, saya harus mengenal juga gitu ya. Saya harus melek IT dan beradaptasi juga dengan seni media yang baru gitu ya, electronic art mungkin ya gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan juga mungkin bagi para perupa di zaman sekarang sih, seperti itu ya, karena memang sepengalaman saya ketika saya berkarya secara manual ini membutuhkan juga entah itu dari segi alat, kemudian dari segi menampilkan karya kepada publik, menghadirkan karya pada publik dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu tantangan juga buat para perupa yang memang ternyata sebagai seorang perupa tidak cukup hanya berkarya di dalam media konvensional saja, saya rasa gitu. Untuk zaman sekarang ya. Nah, makanya seni dan teknologi ini dua-duanya ini memang harus mungkin saya rasa dikuasai gitu ya, untuk kita mengkolaborasikan gitu. Karena memang awalnya juga saya berkarya secara manual, kemudian saya ngulik digital, nah baru bertemu dengan si NFT ini dan mulai bisa memasarkan karya seperti itu sih. Itu awal mulanya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan digital art mungkin ya. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi, mungkin kalau misalnya berkaitan dengan digital art kita sudah tahu semuanya ya. Nah, karena memang luarannya gitu ya, yang sepengalaman saya sih, karya dalam bentuk apapun ujung-ujungnya adalah ketika kita NFT-kan itu akan munculnya adalah berupa digital gitu ya, aset digital yang akan dibeli gitu. Kita melisensikan karya kita mungkin satu persatu ya dalam bentuk digital itu. Sebetulnya saya juga masih agak bingung dengan NFT ini gitu ya. Sebetulnya yang dibeli kolektor itu dalam bentuk apanya gitu. Mungkin nanti bisa kita ulas lagi dari teman-teman yang lain juga, kita sharing saja gitu. Awalnya saya kaget gitu. Ternyata karya yang seperti ini bisa diapresiasi, kemudian bisa dikoleksi oleh kolektor dan dihargai gitu. Nah, awalnya seperti itu ya. Gitu. Makanya sekarang juga saya sudah mulai mengembangkan karya-karya digital ya, yang dari awalnya itu berkarya manual, kemudian saya kembangkan karya-karya digital ini dan saya kolaborasikan juga dengan beberapa aplikasi desain grafis mungkin seperti Photoshop, kemudian saya lampirkan juga kolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi editing video dan lain sebagainya untuk menjadikan karya saya lebih berkembang lagi gitu ya, khususnya di karya digital seperti itu sih. Nah, ya karena memang era digital sekarang ini menjadi sebuah sesuatu yang memang boom sekali gitu ya. Nah, ini juga selain saya berprofesi sebagai seorang guru, ini juga menjadi sebuah tantangan untuk saya untuk terus belajar sebetulnya gitu ya. Nah, makanya di sini saya sebutkan memungkinkan orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktu secara virtual. Nah, dulu saya berpikir bahwasannya ketika kita berkarya harus dipamerkan, kita harus sewa gedung dan lain sebagainya, kemudian terbatas ruang dan waktu di situ, kemudian publikasinya juga dan manajemennya juga harus bagus dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ini salah satu menjadi motivasi saya, di mana saya tidak perlu, tidak harus mengeluarkan modal yang memang
dibilang cukup banyak untuk menyelenggarakan sebuah pameran yang bergengsi seperti itu. Nah, dengan adanya NFT ini, saya memanfaatkan momen di mana orang-orang menghabiskan banyak waktu melalui media virtual ini. Ya udah, kita pasarkan si NFT ini ya. Apa sih namanya, karya-karya digital kita melalui NFT ini seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin dari fleksibilitas juga, entah itu dari medium ya, yang saya katakan ruang dan waktu ini. Nah, karya seni digital mungkin menjadi salah satu pilihan juga gitu ya, untuk untuk menjadikan kita bisa lebih fleksibel gitu, terutama untuk para pegiat seni yang multiprofesi seperti saya gitu. Karena kalau misalnya saya itu berkarya seni bukan cuma berkarya saja, tapi saya juga mengajar juga, yang memang merupakan tugas utamanya sih seperti itu. Dari 1 minggu itu saya mengajar full gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Tapi sekarang saya juga ingin tetap menunjukkan produktivitas saya sebagai seorang perupa. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu motivasi saya, di mana selain saya bisa mengajar, saya juga bisa membawa karya saya kemanapun gitu ya, dengan media yang memang bisa dibuka di mana saja gitu. Nah, ini dia salah satu alasan saya kenapa saya sekarang bermain NFT ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu juga pilihan untuk saya, di mana sambil saya mengajar, saya bisa memasarkan karya saya bisa masih membuat karya saya bisa mempublikasikan karya saya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk proses kreatifnya ya, untuk proses kreatif saya sih berkarya NFT ini diawali dengan karya-karya manual yang pernah saya buat. Karena memang karya-karya manual yang pernah saya buat ini dulu saya itu sempat beberapa lama juga ini berkarya seni mural ya. Nah, saya suka berkarya seni mural, dan ternyata dalam proses membuat karya mural itu diawali dengan membuat karya manual yang kemudian saya buat sketsa dulu melalui media digital seperti itu, sebelum saya pindahkan ke tembok-tembok yang cukup besar sebagai studi-studi saya. Nah, ini justru menguntungkan saya juga gitu ya. Ketika saya sudah mengaplikasikan karya-karya mural saya ke tembok-tembok tersebut. Nah, setelah saya kenal NFT ini, nah, ternyata sketsa yang saya buat digital itu bisa dipasarkan lagi gitu ya. Nah, melalui NFT ini. Nah, ini beberapa karya saya mungkin yang pernah saya saya minting ya di dalam blockchain. Nah, dari karya-karya drawing, ini adalah karya-karya drawing manual yang pernah saya buat. Nah, pada akhirnya drawing manual pun dijual hanya dalam cetakan digital saja, seperti itu sih. Nah, mungkin sepengalaman saya sih, ketika saya minting karya-karya saya yang sifatnya manual seperti ini, responnya itu awal-awalnya cukup baik gitu ya. Ketika saya minting, kemudian ada kolektor yang memang mengkoleksi karya saya, kemudian ada interaksi juga secara virtual yang dilakukan melalui DM Twitter dan lain sebagainya, kemudian DM Instagram dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah motivasi dan menggugah semangat saya untuk terus menciptakan karya gitu. Cuman ketika saya upload berulang-ulang karya berupa manual seperti ini, nah mungkin seperti yang tadi disebutkan ya, konsistensi dalam berkarya NFT ini juga memang harus betul-betul kita jaga gitu. Ternyata dalam hitungan hari pun langsung terasa gitu ya, bedanya awal saya minting dengan beberapa hari kemudian saya minting si karya ini gitu. Saya upload si karya ini gitu. Responnya sudah mulai menurun gitu. Akhirnya saya coba menggali lebih dalam lagi tentang karya-karya manual yang saya buat. Nah, saya bentuk dalam bentuk digital akhirnya gitu ya. Nah, ini karya-karya digitalnya mungkin yang pernah saya upload di dalam platform art market tersebut ya. Nah, ini juga ini sketsa mural yang pernah saya buat yang kemudian saya pasarkan kembali ya. Nah, cuman kan kalau misal di NFT ini mungkin ada beberapa kali yang harus kita cetak gitu ya. Itu bisa terserah daripada si senimannya gitu. Mau cetak berapa banyak si karya ini gitu. Biasanya saya tidak cetak semuanya, misalnya saya 15, saya akan jual cuma 13-nya saja, yang sisanya 2-nya itu akan saya gunakan sendiri, seperti itu sih.
Nah, ini karya-karya digital saya yang pernah saya jual. Untuk berkarya NFT sendiri, di sini saya tidak membuat apa sih namanya sebuah grup atau apapun ya. Di sini saya berkarya secara individual saja. Cuma memang saya juga tahu dari teman-teman yang kemudian membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan ASN kita. Komunitasnya adalah ASN, Aliansi Seni NFT. Di situ kita sharing bareng, kemudian saling mempublikasikan karya-karya kita juga bersama. Jadi setiap ada yang mengupload karya, kita langsung share juga di grup itu gitu. Jadi saling meretweet dan kemudian saling menaikkan satu sama lain gitu. Biar kenapa? Biar menggugah kolektor-kolektor untuk mengkoleksi karya kita, seperti itu sih. Ini karya-karya yang pernah saya publikasikan. Nah, setelah saya membuat karya yang sifatnya digital drawing ya, nah kemudian saya juga mulai mencoba membuat karya yang lain. Nah, akhirnya saya buat karya-karya yang dengan konsep ada gerakan di sini. Gitu. Saya mengkolaborasikan animasi sedikit motion di sini ya. Gitu. Jadi saya membuat karya-karya drawing motion dan ternyata alhamdulillah responnya cukup baik setelah karya itu memang kita kembangkan gitu ya. Nah, di sini juga saya buat karya-karya bergerak ya yang saya pasarkan di sini. Nah, seperti ini. Ini karya bergerak pertama saya yang saya pasarkan dan alhamdulillah sold dalam hitungan beberapa hari ya. Kemudian ada yang menjualnya lagi dengan harga yang cukup mahal gitu, dan kemudian saya juga mendapat undangan ke platform yang baru. Nah, mungkin di sini saya hanya sharing sedikit saja tentang pengalaman saya berkarya seni NFT ya. Sampai sekarang saya juga masih mencoba menekuni NFT ini karena selain saya mengajar, saya juga bisa terus berkarya dan memasarkan karya saya seperti itu. Itu sih yang menjadi salah satu motivasi saya, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika karya kita dikoleksi oleh orang itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sih, gitu, yang men-trigger kemudian untuk saya menciptakan karya yang lebih baik lagi tentunya, seperti itu. Nah, ini enaknya kita langsung saja ke Mas Sujud Dartanto yang akan membicarakan tentang artificial scarcity, tentang sistem blockchain ya. Silakan Mas Sujud. Baik, terima kasih Mas Santo. Salam saya untuk Mas Galang, Mas Safaat. Tadi presentasinya saya nikmati betul. Buat saya, teman-teman, ini guru saya malam hari ini, dan juga semua yang terlibat di malam ini, saya kira juga kita saling ngisi gitu ya, ngisi pengetahuan bersama, karena memang spiritnya blockchain ini adalah kolektivisme gitu, bukan lagi seperti seni daratan kalau saya istilahkan. Kalau dalam seni daratan itu kita tahu sendiri medan sosialnya sangat berbeda karakternya dengan medan sosial yang ada di teknologi blockchain ini. Karena sifatnya yang desentralisasi itu, ini yang menurut saya fenomena pertama yang menarik untuk kita lihat gitu ya, spirit desentralisasi ini. Kalau seni daratan itu konon penuh dengan middleman gitu ya, yang isinya itu para perantara. Misalnya di situ ada broker, kemudian ada juru lelang, kemudian ada manajer. Tetapi kita tahu di dalam teknologi blockchain ini middleman itu dikatakan nyaris tidak diperlukan, walaupun ini masih dalam perdebatannya. Apakah memang betul middleman itu tidak diperlukan atau tidak ada dalam praktiknya gitu kan. Kedua, saya kira yang dirayakan oleh para NFT artis termasuk Mas Safaat tadi itu adalah bukti konkret gitu ya, di antara seniman NFT lainnya yang merasakan betul dampaknya. Terutama yang paling terasa adalah
Pertama jejaring gitu ya, network. Yang kedua adalah beroleh modal kapital atau modal ekonomi dengan cara yang sama sekali baru dengan medan pasar seni yang ada di ruang daratan gitu. Ini yang hampir 3 bulan ini yang terlihat di dalam pertumbuhan NFT art di Indonesia khususnya. Walaupun sudah hampir 3 tahun sebetulnya NFT art ini sudah berlangsung. Yang para senior-senior ini kita tahu pada 3 tahun kemarin itu banyak yang sudah nyemplung duluan ya. Kita bisa sebut sejumlah nama lain, misalnya seperti Twisted Vacancy, yang terus kemudian nama-nama lain yang bisa kita sebut juga ya. Dan gelombang kedua ini adalah gelombang yang mulai tumbuh hampir 2 tahun terakhir, kemudian 3 tahun dan 1 tahun terakhir ini sudah mulai banyak bermunculan, terutama NFT artis yang diisi oleh para teman-teman dalam seni daratan ini. Kalau saya boleh sembrono untuk menyimpulkan dengan sementara gitu, yang unggul dalam NFT art di dalam ruang NFT ini adalah para teman-teman yang bakat benar di ilustrasi gitu ya. Kalau tadi Galang bilang bahwa ini kaitannya akan di gamifikasi gitu, itu sangat terlihat kecenderungannya bahwa teman-teman yang punya background ilustrator, yang punya background desain komunikasi visual, ini betul-betul yang paling lincah kalau saya lihat. Kita bisa bandingkan sama seni yang murni gitu ya. Kalau seni murni itu nggak bisa tiba-tiba dalam 1 minggu gitu menghasilkan sekian banyak karya. Tetapi teman-teman yang terbiasa dengan teknologi digital seperti Safa tadi, itu dengan lincah, dengan mudah beradaptasi cepat dalam ekosistem teknologi blockchain yang memunculkan salah satu produknya itu adalah NFT. Dan yang ketiga, saya kira kebetulan saya juga hampir 2 semester ini menjalani penelitian ini. Terus terang banyak sekali hal yang belum saya ketahui secara teknis, terutama karena saya sadar bahwa data di lapangan itu terus berubah dengan kecepatan yang sifatnya eksponensial gitu, tidak berbeda. Dan ini berbeda dengan kecepatan evolutif yang ada di dalam seni daratan ya. Di situ ada permenungan yang membutuhkan durasi waktu, satu karya itu bisa lahir dalam kurun waktu sampai 3 bulan atau bahkan bisa 6 bulan dalam setahun, tapi data yang ada di dalam atau karya yang ada dalam NFT ini bisa sangat cepat sekali terproduksi di dalam NFT ini. Salah satunya tentu kalau teman-teman terbiasa menggunakan Twitter, saya langsung follow Mas Safaat. Jadi akunku aku langsung follow. Langsung saya kepo-kepoin, wah ternyata banyak banget likersnya. Ini kan jejaring ya. Salah satu yang memudahkan menurut saya kalau dalam ruang daratan itu betapa sulitnya kita beroleh yang namanya jejaring. Di dalam Twitter kita dengan mudah itu bisa kita lakukan dengan pola hashtag gitu. Jadi hashtag itu adalah salah satu kunci kita untuk beroleh komunitas baru. Misalnya pop art, atau misalnya surrealisme pop, atau misalnya abstrak art, atau misalnya apapun, itu akan algoritma akan mengantarkan kita ke networking baru. Dan ini tadi saya juga terkesan dengan teman-teman tidak ingin mendefinisikan diri dalam identitas teritori, karena memang di dalam ruang virtual ini pertanyaan mengenai teritori yang berbasis wilayah lagi sebenarnya udah nggak relevan. Walaupun sebetulnya juga ada yang namanya NFT Indonesia, kemudian NFT Australia, kemudian NFT yang lain-lain gitu ya, itu semacam fenomena geo virtual baru yang lahir dari NFT space ini. Lalu yang terakhir, saya memang lagi fokus terhadap artificial scarcity, dalam arti kelangkaan artifisial. Jadi Mas Galang tadi dengan eksplisit bilang bahwa rarity itu adalah sesuatu yang penting di dalam NFT art. Saya mengamini itu karena memang apa yang membedakan dengan platform di luar NFT ini adalah kekasannya pada kelangkaannya itu.
Jadi memang bagaimana membuat entitas karya itu yang bersifat langka. Gitu. Langka itu dalam arti apa? Nah, ini bisa dalam arti kolaborasi yang seperti dilakukan oleh Galang, tetapi juga bisa dalam arti momentum karya itu sendiri. Saya punya akun, ya boleh saya sharing di kolom chat ya, namanya Arskala Pub. Itu kebetulan saya minting beberapa bulan kemarin, 1 bulan kemarin dengan temannya Mas Hanto juga nih, sudah hadir Mas Hanto, namanya Mas Arif. Mas Arif sudah join nih. Nah, saya kolaborasi dengan Mas Arif. Kebetulan Mas Arif itu belakangan banyak menekuni bidang animasi gitu ya, dan kita tertarik untuk memperingati Hari Nuklir Dunia waktu itu. Dan memang betul kecepatan dalam direspon oleh kaum kolektor itu sangat cepat sekali dan memudahkan kita dalam mempromosikan karya itu dan sekaligus memarketingkan karya kita yang ada di NFT space ini. Dan sifat kalau tidak pasti tidak ada platform yang namanya Rarible itu pasti sangat sadar tekanannya adalah pada sifat kelangkaannya itu. Yang kedua juga ada super rare juga yang sangat sadar juga bahwa itu memiliki sifat yang kelangkaan juga. Jadi kelangkaan yang seperti apa, kemudian saya sedang meliti sejauh mana kelangkaan artifisial ini bisa terlihat dalam lingkungan NFT space. Nah, di luar yang cara-cara produksi artistik yang dilakukan oleh teman-teman yang terbiasa misalnya dengan mural atau ilustrasi, juga ada fenomena yang muncul misalnya seperti generatif art ya. Itu murni dihasilkan oleh satu cara-cara yang berbasis coding gitu ya. Coding itu melahirkan karya juga gitu. Yang kita tahu akun bernama Pack itu juga kalau kita lihat, kita kepo-kepoin gitu, penjualannya memang fantastis gitu ya. Itu ada yang bilang itu robot, ada yang bilang itu sebenarnya agent juga, manusia juga. Sampai di titik ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada kultur yang sama sekali lain. Dan saya percaya betul kalau misalnya teman-teman dari negeri jenaka itu mengeksplorasi dalam bidang game, saya kira logika orang untuk masuk ke dalam ekosistem NFT ini hampir mirip sebetulnya dengan dunia game. Saya bukan pelaku game, tapi saya lihat memang bentuk-bentuk artikulasinya di situ, mulai dari visualnya, terus kemudian karakternya, kemudian cara scriptingnya ya, scripting dalam arti menulis narasinya di situ, itu kalau orang yang tidak terbiasa dengan gaming, pasti mungkin ada agak kesusahan, apalagi ada persoalan gap generasi juga ya. Buat generasi yang lebih muda, mungkin mereka jauh lebih lincah daripada generasi 90-an yang perlu adaptasi di ekosistem NFT ini. Yang menarik juga, ada banyak perupa-perupa senior seperti Mas Teguh Ostender gitu yang juga memintingkan karyanya. Kemudian ada banyak perupa-perupa kontemporer yang juga meminting karyanya juga yang di ekosistem NFT space ini. Yang lain saya kira terjadi perubahan. Orang di dalam ekosistem ini nilai yang terbentuk selain kolektivisme itu tadi juga orang dalam satu saat bersamaan dia bisa menjadi consumer, tapi saat bersamaan dia menjadi produser gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena satu sama lain ada attitude atau nilai, semua saling support. Makanya kemudian muncul aliansi aliansi seni NFT ini memang bentuknya sangat betul-betul kolektivisme. Jadi satu sama lain saling support, saling nge-like, meretweet, kemudian juga menghasilkan dukungan ekonomi secara bersama gitu ya. Cuma yang jadi tantangannya, kalau malam ini temanya adalah peluang dan tantangan. Yang menjadi tantangan saya kira bagaimana kita perlu menyadari bahwa di NFT space ini persoalan teritori itu sebetulnya seharusnya nggak ada. Dia bagaimana bisa berkompetisi dengan karya-karya yang ada misalnya dihasilkan di
teritori lain, misalnya di Thailand atau misalnya dihasilkan di Eropa Timur, Eropa Barat. Dan untuk menuju ke sana, saya kira itu yang jadi tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah pada itu yang tadi saya bilang, apakah memang betul yang namanya middleman itu tidak ada? Karena memang pada akhirnya kita perlu yang namanya kritik seni ya dalam arti ini. Karena memang kita akan bicara mengenai kualitas artistiknya, kemudian bagaimana secara scripting. Saya banyak diskusi sama Mas Arif soal ini. Mungkin nanti Mas Arif juga bisa nambah dalam forum ini juga. Bagaimana istilahnya Mas Arif itu kungfunya itu, kungfu scriptnya itu beda-beda nih. Terutama pada karya-karya yang bersifat generatif art. Yang ketiga ini sekarang sudah muncul nama Museum of Creative Art. Terus kemudian juga ada kanal-kanal yang membackup para seniman kita yang mau untuk berpameran ya, seperti virtual art exhibition itu juga banyak bermunculan juga. Dan ini buat saya ini bisa bisa mengurangi cost yang diperlukan dalam medan sosial di daratan. Saya hampir 20 tahun di daratan. Jadi betul-betul capek ya kalau misalnya kita ikuti cost produksi untuk membuat pameran aja. Itu bagaimana kita harus berurusan dengan preparator, berurusan dengan ruang fisik, kemudian berurusan dengan segala macam administrasi dan manajemen. Dan harus ada pengumpulan audiens yang dalam arti fisikal gitu. Sementara di dalam ekosistem ini semuanya itu bisa dilakukan secara digital. Maka memang orang akan keberatan memang ketika masuk ke dalam NFT. Ternyata cuma karya digital doang nih. Apakah betul seperti itu? Kalau saya rasa enggak juga. Ada satu sistem di dalam NFT ini yang membuat karya fisik pun sebetulnya bisa dimiliki oleh kolektor apabila dia ingin. Mas Safa tentu tahu ini ya. Kalau misalkan Mas Safa ada orang yang order ke Mas Safa karya muralnya itu ingin dibuat di lokasi fisik, itu juga sebenarnya bisa. Karena memang yang jauh lebih penting di sini adalah pada sertifikasi karya itu sendiri. Yang ini menurut saya terobosan luar biasa dihasilkan oleh teknologi blockchain. Jadi belum pernah ada teknologi yang bisa memiliki sifat tracking terhadap otentisitas satu karya. Belum ada cara yang paling simpel, paling cepat, paling mudah diverifikasi kecuali smart contract yang dimiliki oleh teknologi blockchain. Misalnya kasus-kasus dalam dunia seni daratan itu bagaimana persoalan sertifikasi itu menjadi polemis terus-menerus ya. Warisan dari keluarganya ini apakah betul nih karyanya Avandi, karyanya Basuki Abdullah dan lain sebagainya. Tetapi melalui cara-cara teknologi blockchain ini itu bisa di-tracking dengan mudah gitu. Jadi makna tokenisasi itu saya kira terjadi migrasi dari paper yang bersifat fisik ke dalam token yang bersifat kombinasi huruf dan angka itu yang diartikan sebagai suatu token yang menurut saya substansinya itu di sana. Banyak yang terjebak bahwa seolah-olah karya NFT itu adalah karya digital, enggak juga. Prinsipnya adalah karya itu adalah karya-karya yang fisik kalau dalam bahasa ekonomi di dalam NFT ini ya di tradingnya itu adalah sertifikatnya itu dalam bentuk tokennya itu. Tetapi yang muncul persepsi yang dominan menurut saya seolah-olah NFT itu identik dengan karya-karya seni digital. Padahal ya itu tadi ya koreksinya adalah enggak juga, bukan berarti karya digital doang yang bisa di situ. Bahkan bisa dalam arti yang bukan seni, yang bukan karya seni itu juga bisa diartikan sebagai entitas NFT juga. Belakangan muncul yang namanya galeri-galeri. Saya kemarin kebetulan melihat satu galeri NFT art di Eropa dan efektif juga sih keberadaan karya-karya itu diberlangsungkan secara fisik dan orang akan lama terbiasa dengan pola apresiasi yang melihat karya itu cukup di rumah. Pada faktanya kolektor dalam seni daratan juga sampai kapan untuk menumpuk karya fisik di koleksinya ya. Sudah muncul keberatan-keberatan dari kolektor kalau kita lihat percakapan di Clubhouse kemarin. Karya fisik itu dikumpul
sampai banyak, terus kemudian persoalan usia juga yang itu membuat orang hanya cukup mendapatkan tokennya, sertifikatnya, dan itu bisa sudah dapat jaminan oleh ratusan sampai ribuan server di seluruh dunia ini. Karena kalau orang masih meragukan soal sertifikatnya ini, tentu satu sama lain bisa saling verifikasi apakah betul ini karya milik si Safat atau Pak Guru Safat atau bukan gitu kan. Nah, saya ada sedikit slide yang mau saya bagi. Ini semacam permenungan saya gitu ya tentang teknologi blockchain dalam ekosistem seni ini. Yang kita lihat sekarang ini satu sama lain sudah saling berjejaring gitu antara satu platform dengan platform lainnya. Kita bisa bayangkan pendukung-pendukung untuk entitas NFT ini atau teknologi blockchain ini sudah semakin banyak sekali ya, dan ini seolah-olah ada dunia yang kontras antara dunia yang seni darakan sama yang bukan, dan di dalam ekosistem NFT ini sudah sangat bermunculan ya platform. Dan saya kira ini tadi saya sudah bahas, ini mungkin saya yang poin nomor 2 ini, dengan karakter dasar suatu karya seni visual yang selalu memiliki ciri khas yang langka, unik, dan otentik, ini telah memicu hadirnya bentuk fasilitasi oleh teknologi blockchain yang memungkinkan aspek kelangkaan, keunikan, atau keautentikan suatu karya dan peristiwa seni menemukan momentum artikulasi dan ekonomisnya dengan kemudahan penginputan, distribusi, dan konsumsi data karya seni rupa atau visual. Saya kasih contoh misalnya kemarin, belum pernah ada dalam sejarah, belum pernah ada ya dalam praktik pengkoleksian karya seni performance. Kalau kita lihat karya-karya yang bersifat time based ya, berbasis waktu yang sangat terbatas, misalnya pada karya-karya seni performance terutama yang nggak mungkin dia di repeat ya, nggak mungkin diulang. Kalau mungkin seni pertunjukan lainnya bisa diulang dalam bentuk videotape gitu ya, tapi kalau dalam seni performance dia itu bisa di NFT-kan dan bisa dikomersialkan. Kemarin ada teman kita performer namanya FJ Gunting, dia kemudian mencoba bereksperimen untuk men-NFT-kan karya performance dan berhasil. Ada banyak ternyata dia banyak orang yang suka dengan karyanya dan bisa mendapat karyanya ketika dia menjualnya melalui Kenang ya, salah satu platform yang paling dirayakan untuk sementara ini di samping platform lainnya yang mungkin secara pembiayaan agak lebih gitu ya. Dan seorang performer FJ Gunting juga bisa membuat semacam smart contract di mana bila kolektornya itu dia ingin menampilkan karya performance, dia menyediakan diri asal kemudian ongkos acara itu juga dijamin oleh pihak si pengundang gitu. Ini kan sebenarnya terobosan yang menarik gitu ya di dalam seni performance. Saya membayangkan kalau di Bogor yang saya tahu problem wilayah-wilayah yang seringkali tidak disorot dalam panggung seni visual ya Mas Hanto ya. Hanya dibicarakan cuma Jakarta, Bali, Jogja, Bandung gitu ya. Tapi bagaimana dengan teritori satelit lainnya, itu yang sering luput. Nah, menurut saya di momentum NFT ini, kalau kita bicara peluang, ini sebetulnya momen yang sangat tepat sekali. Misalnya para kreator-kreator yang ada di Bogor, dan itu bisa ada satu pesta atau acara yang ada di sana, dan itu bisa terekam melalui secara virtual. Dan apabila kreatornya hendak untuk NFT-kan karya itu, mengapa tidak? Karena selama ini kita juga membutuhkan sarana akses komunikasi dan interaksi yang mudah gitu. Dan saya kira di dalam kurun waktu 3 tahun ini perkembangan teknologi kerja NFT dan dalam kaitannya dengan pasar seni rupa atau visual mengalami perkembangan pesat ya. Baik dari pertama aspek pengembangan NFT yang berbasis blockchain, tentu saja. Yang kedua, adaptasi para kreator dalam mengubah bentuk komunikasi, presentasi, dan interaksi karya seni rupanya ini. Yang ketiga adalah para consumer. Dalam hal ini adalah para pemirsa karya seni hingga kolektor seninya. Jadi yang menarik, muncul pertumbuhan kolektor baru. Ini yang belum pernah terjadi gitu ya. Kalau sementara ini di dalam seni
daratan itu kan seperti bottleneck ya, botol kolektornya itu sedikit, kreatornya itu banyak banget. Dan kalau di NFT terbalik dia, jadi apa namanya kolektornya itu bisa sebanding lurus dengan para kreatornya, karena kreatornya juga adalah kolektor dengan spirit itu tadi, kolektivisme yang harus support satu sama lain. Dan ini memunculkan diskursus tersendiri di luar wacana seni rupa visual tradisional yang berbasis presentasi dan interaksi secara luring gitu ya, manual dan melibatkan banyak middleman ya. Dan sering kita tahu bahwa middleman ini seringkali dianggap oleh para NFT ini sebagai hambatan gitu ya untuk kepentingan karier dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini mungkin agak renungan saya aja gitu ya. Di dalam pasar NFT ini, relasi ini terus mengalami perkembangan yang fluktuatif seiring dengan dinamika pasar yang memiliki tarik-menarik supply and demand. Di tengah fluktuasi itu terdapat pokok yang melekat dalam kekasan teknologi blockchain, yaitu karya dan peristiwa seni rupa atau visual telah menjadi komoditas yang menjadikan karya dan peristiwa seni itu dibentuk dan diinformasi secara digital, mau tidak mau secara digital. Kalau memang orang keberatan dengan bahwa sementara ini diperantarai dengan layar, dengan handphone, dengan monitor gadget, laptop atau PC gitu ya. Sekarang ini China itu sudah mulai memproduksi frame untuk menggantung karya NFT. Mereka juga mungkin akan memproduksi kamera yang sangat ramah secara harga yang bisa memanjakan kita untuk melihat secara 360 gitu ya, secara virtual itu kita mendapatkan pengalaman interaksi dan komunikasi yang lebih-lebih lagi gitu. Apalagi kalau makin ke depan integrasi ini semakin nyata. Saya yakin ini persoalan waktu aja gitu. Karena 1 minggu atau 1 bulan kita ninggalin NFT space itu rasanya kayak ketinggalan 5 tahun ya Mas Galang dan Mas Safat ya, itu benar-benar kayak kita gila, ini perkembangannya cepat banget. Makanya ini nggak menutup kemungkinan masa depan NFT ini yang memiliki semangat integrasi ini pasti sangat bisa memungkinkan banyak hal-hal baru. Dan ya ini renungan saya secara filosofis saja bahwa yang dipentingkan di dalam NFT ini adalah signified-nya atau penandanya itu yang daripada aspek materialitasnya ini. Kalau kita lihat fenomena Beeple ya, kemarin itu kan saya lihat tuh dia berhasil yang bikin heboh ya di auction Christie itu. Tetapi waktu teman-teman bisa lihat di Twitternya itu, dia membuat plakat yang berbahan emas kan, itu kan mematerialkan lagi caranya gitu. Jadi ini menurut saya masih tarik ulur gitu ya. Apakah memang materialitas di dalam karya itu memang 100% itu selesai, artinya yang lebih diutamakan adalah tokennya, atau sebetulnya orang masih membutuhkan materialitas itu. Karena bagaimanapun ini udah persoalan cara pandang kita memahami karya yang kita koleksi atau kita produksi itu masihkah berbasis material fisik, atau sebetulnya dia sudah purely 100% dia sudah digital. Contoh seperti Beeple itu, dia masih berbasis material impian karya-karyanya yang dia bikin ya beberapa bulan kemarin kalau kita lihat di Twitternya dia. Smart contract ini saya kira juga melambangkan pokok kelangkaan, keunikan dan keaslian. Jadi memang ini satu hal yang bisa di tracking gitu ya. Kalau ada orang yang keberatan dengan adanya virus dan kemudian ada scamming dan macam-macam, saya kira teknologi seperti ini pasti cepat untuk melakukan recovery. Dengan teknologi blockchain, otentitas suatu karya selanjutnya di-coding dan dikomodifikasi, dan hingga tulisan ini dibuat, praktik tokenisasi ini terus terjadi ya di dalam pasar seni berbasis blockchain ini. Ini permenungan saya aja ya, mungkin saya kira forumnya mungkin kita lebih suasana yang ngobrol ya daripada diskusi yang sangat ilmiah seperti ini. Itu dulu yang mungkin aku bagi ya. Saya lebih senang ini ngobrol-ngobrol aja Mas Santo, sama teman-teman. Saya juga belajar sama teman-teman. Makasih Mas Santo.
Ya, sama-sama. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya akan ke Mas Ari Juliano Gema, staf ahli Kemenparekraf yang juga concern pada dunia ekonomi digital. Silakan Mas Ari, bagaimana Kemenparekraf melihat fenomena NFT di Indonesia saat ini? Iya. Ya. Selamat malam. Malam, Mas. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa. Oke. Ya, terima kasih atas undangannya untuk bisa ikut diskusi ini. Dan ini sangat menarik sekali diskusi mengenai NFT ini. Karena beberapa kali juga kami di Kemenparekraf ini sering sekali diajak berdiskusi bagaimana mengembangkan sebenarnya produk-produk ekonomi kreatif yang selama ini mungkin memang sifatnya tangible gitu ya, baik lukisan, kemudian foto dan lain-lain tersebut atau karya desain itu kemudian bisa join ke NFT ini sehingga bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih optimal gitu ya. Kalau kami sih di Kemenparekraf prinsipnya adalah tentu saja kami sangat mendukung apabila memang ternyata apapun kanal-kanal yang digunakan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini untuk mengembangkan potensi dirinya, termasuk juga mengembangkan usahanya dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, tentu saja akan kami dukung gitu. Nah, disinilah kemudian ketika kami mencoba untuk mengkaji, karena bagaimanapun juga kalau di tempat saya, di mana kami saat ini terus berdiskusi mengenai regulasi ekonomi digital, gitu ya, sehingga satu topik bahasannya juga berkenaan dengan NFT ini, maka memang kita melihat bahwa selama ini kalau misalnya ya dulu kita ketika pertama kali kita bersentuhan dengan internet gitu kan, mungkin orang-orang langsung berpikir bahwa internet ini dunia yang berbeda loh, jadi nggak ada tuh namanya hukum di internet gitu. Nah dulu kan anggapannya seperti itu ya, jadi wilayah yang tanpa hukum gitu ya, tapi ternyata nggak juga gitu. Ternyata dalam pada perkembangannya banyak kasus-kasus hukum di internet yang kemudian memang dibawa ke ranah dunia nyata gitu ya, karena memang internet itu pada dasarnya bukan dunia yang bebas nilai gitu, bebas norma atau bebas hukum gitu, tapi ternyata ada juga aturan-aturan yang berlaku di sana. Nah begitu juga pada akhirnya ketika kita bicara tentang NFT gitu ya, ketika itu dianggapnya sebagai suatu barang yang baru, hal yang baru gitu ya, lalu kemudian orang-orang mulai join di sana. Nah kita melihat bahwa mungkin memang sebagian orang masih melihat bahwa ini adalah satu ranah yang tidak ada nilai, tidak ada norma dan lain-lain itu gitu, yang seolah-olah jadi ya udah ikut aja aturan yang sudah ada di sana gitu. Jadi main join dan pasrah saja ketika ada sesuatu yang terjadi, yang penting nanti NFT saya ditawar orang dan udah kejadian nilainya banyak, tinggi gitu, misalnya kayak begitu gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan ketika kita untuk join ke NFT ini, berdasarkan apa yang kami coba survei atau kami coba riset gitu ya. Setidaknya ada tiga isu hukum di NFT yang menurut kami ini memang penting untuk teman-teman para pelaku ini untuk perhatikan. Misalnya yang pertama, siapa sih sebenarnya yang berhak untuk mencetak dan menjual NFT tersebut gitu kan. Jadi kan ada proses file digital dijadikan NFT gitu ya. Nah sebenarnya siapa yang berhak? Nah tentu saja kalau kita melihat dari hukum dan undang-undang hak ciptanya, jelas itu adalah yang berhak adalah orang yang membuatnya gitu, atau si pencipta aslinya. Ataupun kalau misalnya si pencipta aslinya ini punya publisher gitu yang sudah diberikan kuasa untuk melakukan komersialisasi dari karyanya, ya publishernya yang melakukan hal itu gitu. Nah kadang-kadang yang terjadi adalah saking mudahnya orang mencetak NFT, jadi apapun karya-karya yang ada di internet itu kemudian dijadikan file digital dan dicetak sebagai NFT. Nah, kadang-kadang kejadiannya kayak begitu gitu. Karena saat ini semakin mudahnya orang membuat seperti itu. Nah, ini juga jadi masalah yang kemudian memang pada dasarnya ada beberapa hal-hal yang memang harus kita pagari gitu ya. Contohnya misalnya tentu saja para teman-teman yang mau join ke NFT ini harus menghargailah karya orisinil tersebut. Kalau memang tidak bisa, maksudnya kalau memang belum sanggup untuk membuat karya sendiri, ya harus belajar dan tidak
semena-mena mengambil karya-karya yang sudah ada, termasuk menggabung-gabungkan, karena bagaimanapun juga ketika kita mencoba membuat karya dengan menggabung-gabungkan dari karya pihak lain, tetap ada karakteristik yang khas dari karya orang lain itu yang nggak boleh kita pakai gitu tanpa seizin dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman yang mau join ke NFT. Jadi harus diupayakan semaksimal mungkin itu adalah karya orisinil. Nah, platformnya sendiri itu memang kita juga sudah coba menyoroti gitu ya. Jadi ada beberapa platform yang memang tampaknya itu menerima begitu saja semua karya-karya yang masuk, yang di NFT-kan gitu ya, itu untuk dijual di sana gitu. Padahal harusnya platform-platform itu melakukan penapisan gitu atau penyaringan, setidaknya berdasarkan riwayat atau background dari si orang yang menciptakan ini. Misalnya orang ini adalah memang background-nya pelukis, ya berarti dia tingkat kepercayaannya tinggi terhadap dia gitu, karena dia background-nya pelukis tentu saja bisa menghasilkan lukisan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang udah masukin karya suatu yang bagus sekali tapi nggak diketahui background-nya apa gitu. Nah, ini kan satu hal yang mencurigakan bagi platform sebenarnya kalau mau menerima karya-karya tersebut untuk masuk ke platformnya. Nah, jadi memang kita sangat mendorong nanti ini platform-platform yang terlibat dalam jual beli NFT ini tuh harusnya punya penapisan lah gitu ya di awal terhadap karya-karya yang masuk ke sana, sehingga tidak sembarangan gitu main masukin karya-karya tersebut yang pada akhirnya merugikan si pemilik karya aslinya gitu nantinya gitu. Itu yang mungkin nanti akan kita dorong. Lalu kemudian isu kedua, tadi kan isu pertama ya, isu yang kedua ini berkenaan dengan hak apa saja sih sebenarnya yang dilisensikan, dibeli atau dijual tersebut. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman mungkin agak kurang menghiraukan hal ini gitu ya. Jadi merasa bahwa ya udah kalau saya NFT-kan ya udah begitu aja gitu. Saya nurut aja apa yang terjadi di lapangan segala macam gitu. Padahal sebenarnya masalah term and condition itu juga harus diperhatikan. Ketika misalnya platformnya punya term and condition. Ini yang term and condition standar ya, yang harus kita dipatuhi oleh semua pihak kalau misalnya masukin NFT atau jual beli NFT di sini gitu. Nah, itu harus dibaca tuh satu persatu. Karena bisa jadi misalnya kita pengennya NFT itu sebenarnya hanya dilisensikan dan tidak boleh diperbanyak atau digunakan untuk pembuatan karya-karya lain gitu, atau dicetak dalam karya-karya yang fisik gitu. Bisa jadi kita maunya kayak begitu karena mungkin saja kita terikat kontrak dengan pihak lain yang sudah kita lisensikan untuk membuat karya fisik gitu. Sedangkan di NFT kita cuma melisensikan sebagai karya digital saja gitu. Nah, kalau sampai terjadi ketika tiba-tiba karya kita itu, tiba-tiba karya kita itu kemudian dicetak secara fisik gitu ya, tanpa izin dari kita gitu, atau tanpa kita jelas izinnya apa, nah ini akan berantem nanti di dunia nyata gitu. Jadi itulah mengapa kemudian memang sangat kita dorong untuk teman-teman yang mau join ke NFT ini memahami masalah term and condition tadi. Karena kan tadi juga disebut-sebut adanya smart contract. Nah, namanya kontrak tuh harus jelas gitu, harus dipahami apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu yang benar-benar mungkin harus dipahami teman-teman, sehingga nanti nggak ada tuh masalah ketika nanti terjadi jual beli tersebut, lalu kemudian nanti NFT-nya bermasalah di dunia nyata gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi harus jelas apa sih yang ketika kita jual NFT itu apa ya saja yang boleh diperbolehkan oleh pihak sana untuk si pembelinya gitu. Apakah memang bebas-bebasnya boleh diubah-ubah semua karya-karya tersebut, atau boleh dicetak secara fisik, atau boleh diadaptasi dalam bentuk yang lain, misalnya dari misalnya gambar nanti jadi foto, atau gambar misalnya kemudian jadi komik gitu, serial komik berdasarkan karakter itu gitu. Nah, ini kan juga harus jelas gitu ya aturannya atau term and condition dalam smart contract tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan masalah hukum apa yang kemudian terjadi ketika kita bicara tentang terjadi pengalihan NFT tersebut gitu. Jadi NFT udah dijual nih. Nah, apa sih masalah-masalah yang mungkin terjadi gitu? Karena memang kita melihat bahwa ketika ini diperdagangkan dari platform yang sangat berbeda-berbeda gitu ya, kan artinya tersimpan tuh datanya di masing-masing platform tersebut. Nah, kita melihat mungkin saja ada hal-hal teknis gitu yang berkenaan dengan yang terjadi kemudian, misalnya ketika
apa namanya, platform ini kemudian dia ternyata servernya bermasalah gitu, sehingga nanti nggak bisa dicek di situ gitu. Atau hostingnya gagal ketika misalnya nama domainnya nggak diperbarui oleh si platformnya gitu, atau nama domainnya sengketa dengan yang lain sehingga dicabut oleh pengadilan atau oleh lembaga yang berwenang gitu. Nah, masalah-masalah kayak gini jadi kemudian memang akhirnya menjadi pertanyaan gitu, walaupun memang sudah tercatat secara terdesentralisasi gitu kan ya, kalau blockchain kan seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi bagaimanapun juga apa namanya, NFT ini kan tetap ada suatu yang bisa dikenali di servernya masing-masing gitu, di server platform-platform itu gitu. Nah, jadi memang kadangkala inilah kemudian yang harusnya kita jelas nih, kalau terjadi sesuatu seperti itu, nah bagaimana nanti solusinya, pemecahan masalahnya, pencegahannya. Nah, sekali lagi, ini kita harus membaca term and condition yang diberikan oleh si platform tersebut. Makanya memang sangat penting sekali, bagaimanapun juga gitu ya, ketika kita lagi hype sekarang NFT gitu ya, jadi semua ingin join ke NFT, tapi juga harus mewaspadai atau tetap mempedulikan bagaimana sebenarnya term and condition atau ketentuan dan persyaratan termasuk yang ada di smart contract tersebut, sehingga ketika kita benar-benar join di sana dan menjual belikan NFT kita, itu kita paham hak dan kewajiban kita. Jadi jangan sampai nanti kita dirugikan gitu, tadinya ingin dapat manfaat yang lebih tapi malah dirugikan karena ternyata itu diperjualbelikan segala macam sampai akhirnya kita mungkin dianggap udah nggak berhak lagi, karena yang paling berhak adalah si orang yang membeli dari karya kita gitu. Padahal niat kita tidak begitu gitu. Niat kita hanya memberikan lisensi kepada dia untuk sekedar misalnya memajang dalam etalase digital yang dia miliki. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu apa namanya kita pahami bersama gitu berkenaan dengan hal itu ya. Karena sekali lagi NFT ini ya betul ini merupakan satu prospek atau suatu potensi yang luar biasa, yang peluang yang luar biasa buat teman-teman yang mau join di NFT ini gitu. Tapi sekali lagi mohon dipahami masalah ranjau-ranjau hukumnya, kalau kami bilangnya seperti itu kalau orang hukum gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman salah melangkah, bukannya untung malah buntung gitu kan. Jadi sekali lagi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Kemenparekraf bagaimana responnya atau maksudnya terkait dengan dinamika pekerja seni digital yang bulan-bulan ini sangat antusias untuk mempelajari, menjual karyanya di NFT. Karena ini saya dengar juga musik sudah mulai masuk gitu kan. Ada project Root to the Roots of Satoshi Nakamoto ya, kalau nggak salah. Project musik juga yang mulai mengajak untuk masuk ke NFT gitu. Ini gimana perhatian pemerintah atau Kemenparekraf dalam hal ini? Oke, jadi begini. Kita punya undang-undang ekonomi kreatif. Saat ini juga sedang dibahas tentang rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan dari undang-undang ekonomi kreatif. Yang salah satunya adalah berkenaan dengan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Nah, di sanalah sebenarnya nantinya akan coba diterapkan bagaimana ketika memang teman-teman merasa bahwa peluang saat ini terbesar untuk memasarkan produk ekonomi kreatifnya itu adalah melalui NFT, maka tentu saja ke depan kita akan membuat program-program yang mendukung atau memfasilitasi bagaimana teman-teman ini pada akhirnya bisa mengoptimalkan pemasaran tersebut di ranah NFT tersebut gitu. Nah, karena itu tentu saja nanti kami di Kemenparekraf nggak sekedar cuma nyemplungin gitu. Jadi tiba-tiba ya siapa pengen dijorokin aja gitu masuk NFT, nggak gitu. Karena kami juga sebagai pemerintah harus menjamin nih bahwa siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita fasilitasi jangan sampai nantinya terjebak gitu dalam tadi yang saya bilang ranjau-ranjau hukum tadi gitu. Itulah mengapa mungkin nantinya kita akan melihat dulu nih pertama platform-platform mana yang selama ini mereka mengelola NFT tersebut gitu ya untuk dijual belikan tersebut yang kira-kira memang bisa kita ajak kerjasama karena term and condition-nya benar-benar fair terhadap para teman-teman yang akan join ke NFT tersebut gitu. Sehingga nantinya ketika kita mendorong atau memfasilitasi teman-teman ini untuk join ke NFT tersebut,
kita merasa yakin bahwa pemerintah di sini yakin bahwa platformnya bisa dipercaya karena tadi misalnya penapisan dan lain-lain tersebut termasuk term and condition-nya fair sekali gitu ya. Sehingga nantinya ketika kita fasilitasi baik dari segi misalnya mungkin kita bantu peningkatan kapasitasnya, kita bantu mungkin aja nanti gitu ya ke depan untuk joining fee-nya gitu mungkin seperti itu, seperti halnya selama ini kita bantu teman-teman film dan musik yang pergi ke festival luar negeri kan kayak begitu ya. Sama sebenarnya. Mungkin kita bantu gitu. Tapi kita yakin dulu nih, platformnya memang fair gitu, bukan platform abal-abal gitu yang kemudian nantinya justru akan merugikan si orang-orang yang kita dukung ini gitu. Jadi ke depan sudah ada pemikiran seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan ini sudah ada kabar beritanya lah. Kalau dalam kasus seni modern ini bisa dipahami gitu. Misalnya kayak kita lihat karya lukisannya Pandi, Basuki Abdullah, itu ada sertifikat fisiknya yang kemudian itu bisa dipindahkan ke dalam logika token gitu misalnya. Tetapi ada juga periode yang nama juga seni itu berkembang ya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kita tahu ada yang tidak seluruhnya berangkat dari produksi seni modern gitu. Ada yang beranggapan bahwa seni itu bisa lahir di luar persoalan autentisitas, orisinilitas, persoalan otonom, persoalan otentik, yang itu kita tahu orang seniman seperti Andy Warhol itu kan dia mengutip citraan dalam budaya pop atau budaya massa kan, yang itu kan jadi pertanyaan gitu. Kalau di turunannya gitu di Indonesia sudah sejak 1974 itu ada namanya gerakan serupa baru yang justru merayakan citraan-citraan dalam budaya pop atau budaya massa. Dan itu artinya para perupa ini atau seniman atau kreator ini bisa mengambil sembarang tanda sih. Dia bisa mengambil citraan dari A, dari B, dan itu kadang-kala bisa diklaim sebagai satu karya seninya dia gitu. Maka ini sebetulnya kita masuk ke dalam persoalan yang sebetulnya gitu di dalam NFT ini. Ketika misalnya kalau yang tadi seni modern saya bisa paham, tapi kalau misalkan teman-teman yang tanda petik iman kreasinya itu adalah kontemporer, ini yang akan menimbulkan personalitas. Apakah memang betul tanda petik aset-aset itu yang dimiliki secara publik itu kemudian diklaim oleh kreator untuk menjadi karyanya gitu kan? Misalnya tadi Mas Galang akan membuat pangalangan untuk membuat game ya, katakanlah untuk cara kita mencintai Nusantara itu adalah membuat dongeng atau cerita rakyat gitu ya. Yang jelas itu kalau kita ngomong cerita rakyat atau folklore gitu kan asetnya itu kan sudah milik publik gitu. Sudah menjadi bagian dari domain kepublikan itu sendiri. Ketika itu kemudian ditokenisasi oleh satu agen kreator, lantas legalitasnya bagaimana? Ini yang menarik juga untuk kita omongin gitu, Mas Ari yang kebetulan punya background hukum ini juga saya pengen tahu gitu. Kedua, kalau misalkan dari sudut pandang kreatornya, ini mereka akan pasti juga jengah gitu. Ngapain sih ini harus legalisasi, rumit amat, terus itu akan semakin mempersempit sebetulnya ruang gerak dari kreativitas itu sendiri yang kita tahu di dalam karya-karya NFT itu, yang terutama yang mengambil image atau dari citraan budaya populer atau budaya massa itu banyak banget. Ya misalnya ada image ikon pop ya, misalnya mulai dari tokoh-tokoh musik dunia gitu kan, itu bagaimana soal itu ketika itu di NFT. Kita tahu yang menarik dalam NFT ini justru pada sertifikasinya itu yang dijamin oleh anggota komunitasnya itu, yang semua saling tahu sih. Oh ini kira-kira nih karya ini alirannya itu pasti miliknya si karya si A, si B, si C. Nah itu yang pertama dalam soal kaitan antara tanda petik yang katakanlah aliran seni dan dengan teknologi blockchain ini berhadapan dengan legalitas dari perspektif hukum misalnya. Yang lain saya kira dalam sudut pandang apresiasi ini juga nggak bisa dibendung lagi kemungkinan-kemungkinan yang dibuat oleh para kreatornya ini ketika performance art yang tadi saya bilang itu sudah menunjukkan satu fenomena. Mas Hari ini kan Mas saya itu termasuk orang yang ingin agar seni yang sulit di tanda petik dikomodifikasi gitu ya. Kalau orang tidak senang ini boleh saya sebut secara gamblang aja lah.
seniman juga butuh kemandirian secara ekonomi gitu ya. Itu performance art itu sudah mulai diapresiasi di NFT ini. Dan saya senang gitu melihat para performer ini yang semula sangat sulit sekali. Kalau dibandingkan misalnya bisa dengan pelukis yang bisa membuat satu lukisan dengan harga yang mahal. Tetapi performan kemudian teater ini bagaimana gitu ya. Teater itu mengandalkan tiket misalnya. Dengan adanya NFT ini suatu pertunjukan itu bisa di NFT-kan gitu, dan orang bisa memiliki semangat untuk memiliki itu juga suatu karya gitu. Wah, saya ternyata punya. Ini barusan aja saya punya Mas Ari, karyanya Mas Teguh Ostenrik misalnya. Itu kalau nggak ada NFT, nggak mungkin saya punya karyanya Mas Teguh Ostenrik, karena itu karyanya mahal sekali. Tapi dia bilang, Mas ini apa bener nih sampean? Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya pakai platform Hackenang, dan dia waktu itu kemarin dia minting cuma sekian pesos gitu ya, saya beli. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah bahwa saya punya nih karyanya Maestro. Saya bisa bayangin apabila ada regulasi dari pemerintah yang kemudian memiliki katakanlah satu, saya nggak tahu Mas Ari, tapi apakah itu nanti kaitannya dengan Badan Sandi Nasional misalnya gitu ya, kepada institusi berupa galeri atau museum yang ranahnya itu di wilayah publik, itu kan katakanlah kita semua yang ada di sini, bayangkan aja kalau seandainya Galnas itu meng-NFT-kan asetnya, bayangkan bahwa karya Sujoyono itu bisa dimiliki oleh banyak orang juga. Terus kemudian karyanya Avandi juga yang betul-betul secara permanence, secara tracking riwayat asal-usul karya itu bisa valid gitu. Dan ini sudah dilegalkan katakanlah negara. Kami sampai sekarang belum melakukan itu, Mas Hari, karena itu masih mentok persoalan itu tuh, institusi yang menjamin legalitas ini bagaimana. Nah, itu walaupun sebetulnya itu sudah ada bukti surat kepemilikan fisiknya, dan di luar galeri ini juga kita tahu banyak orang yang melakukan claiming, oh ini karyanya si ini asli, ini bukan. Nah, ini saya bayangkan di NFT ini dengan sendirinya, once kayak Mas Safaat itu tadi minting karyanya, saat itu juga Mas Safaat itu punya sertifikat yang orisinil. Nah, ini kalau ada pertanyaan mengenai apakah platform itu legal atau tidak, karena memang sejauh ini platform yang kita kenal itu, Mas, tentu saja platform yang tujuannya komersial kan. Sudah kita harus akui itu gitu, bahwa platform yang ada itu adalah platform yang tujuannya itu komersial. Tapi yang perlu saya ingin meluruskan bahwa yang namanya NFT ini sebetulnya bukan untuk komersial doang gitu harusnya. Tetapi dia itu harus bisa menjamin suatu karya itu jangan sampai atau satu aset budaya jangan sampai keliru atau sampai jatuh ke tangan orang yang salah gitu ya, misalnya seperti itu. Sekali lagi saya lurusin bahwa NFT itu bukan urusannya komersial doang, tapi ini sangat membela para kreator untuk dia mendapat jaminan sertifikasinya itu. Nah, pertanyaannya itu yang saya lemparkan ke forum kemarin, Mas Ari. Ketika kalau misalnya negara, atau saya nggak ingin melempar kata atau satu otoritas yang bisa membuat para kreator, kalau misalkan dalam bahasa sehari-hari mungkin Mas Ari bisa boleh mengelaborasi soal haki itu loh, Mas, versi haki tapi dalam versi NFT gitu. Apakah ini mungkin? Kalau itu mungkin, ini betul-betul niatnya bukan cuma komersial, tapi seorang itu dengan cepat mudah untuk melakukan tokenisasi terhadap itu. Apabila dia kelak itu ingin mengkomersialkan, dia bisa menggunakan platform tersedia, mulai dari Foundation, Rare, Rarible, sampai dengan Hackenang. Kalau dia mau, dan menurut saya caranya cukup fair, karena kalau kita mengikuti platform itu, seseorang itu bisa mendapatkan royalti ya, Mas Safat ya. Mas Safat tadi bilang dia sudah dapat keuntungan lewat secondary market itu. Ini sangat mengembirakan sekali sebetulnya, karena itu bisa seumur hidup, bisa diwariskan satu entitas karya yang ditokenisasi itu bisa diwariskan. Mas Safat juga dapat sekian persentase gitu dari penjualan berikutnya gitu ya. Yang sebetulnya ini tuh sangat sulit terjadi di praktek pengkolesian di tanda petik, kalau saya istilahkan tadi, di seni daratan gitu ya. Karena kalau seorang terbeli karyanya udah putus, udah kelar aja. Terus karyanya saya dimiliki siapa? Udah nggak tahu lagi. Kalau apalagi sampai di auction, ya nggak tahu lagi. Tapi kalau lewat teknologi blockchain, itu bisa ke tracking siapa yang beli, jatuh ke tangan siapa, dan itu sampai seumur hidup, dan itu bisa diwariskan, dan apabila di komersial kita tahu itu dijual berapa. Persoalannya sampai sekarang
para kreator ini tidak pernah tahu karya saya biasanya ini kira-kira kalau diberi si seniman kolektor A itu akan dijual lagi dengan iya kalau lebih mahal. Kalau misalnya Mas Hafat, kalau kelak misalnya karya muralmu itu lebih murah gitu kan juga sedih juga ya. Terus ini gimana dong? Nah, gitu-gitu loh maksud saya. Mungkin itu respon apa namanya santainya Mas. Fenomena sama dengan foto rektor ITB yang tempo hari juga di NFT-kan di OpenSea. Ya. Itu kan sempat ramai juga di online ya tentang foto rektor ITB yang captionnya itu cukup menarik itu. Kalau nggak salah captionnya, ibu tersenyum kepada dunia tapi berpaling pada anaknya. Wah itu ngantem banget itu. Tapi kemudian satu sisi tentu ada pelanggaran copyright di situ, bahwa bisa jadi pemilik foto tersebut itu bukan milik dia. Hanya akan menjadi persoalan pada regulasi formalnya, yang terutama pada regulasi yang berbasis teritori itu, karena saya melihat bahwa internet ini kan memungkinkan orang menjadi anonim. Orang memungkinkan jadi anonim, inilah kemudian yang semua orang memiliki peluang yang sama untuk men-NFT-kan apapun. Selagi itu masih bisa didigitalisasi. Nah, ya tentu Mas Ari yang lebih paham ya tentang persoalan-persoalan regulasi yang menyangkut persoalan karya cipta dan segala macam. Terus terang saja bahwa sebagai seorang kreator terutama di musik, saya seringkali mengalami proses pelanggaran hak cipta dari beberapa karya yang pernah saya buat, terutama karya musik daerah. Dan ya akhirnya saya tidak bisa mengadu ke siapa-siapa. Gitu. Tidak bisa mengadu ke siapa-siapa. Dan artinya selama ini pada persoalan copyright, sebagai kreator secara pribadi, saya sering dikalahkan. Nah, kemudian saya tertarik untuk masuk ke dalam dunia NFT, di mana kemudian saya melihat bahwa ada satu bentuk sertifikasi secara digital yang katakanlah ini bisa membuktikan kepada kita bahwa ini karya saya. Ini karya saya. Lalu, barangkali mungkin kita perlu melihat, ini ada sebuah fenomena yang katakanlah mungkin akan sama sekali berubah. Berubah dalam artian kita akan mengalami mungkin akan mengalami suatu fase di mana segalanya kemudian berubah. Contoh misalkan kita mendengar perkembangan teknologi frekuensi 5G. Lalu kita mendengar perkembangan teknologi browser Web3. Lalu kita mendengar cryptocurrency. Setelah itu NFT. Sebentar lagi mungkin metaverse. Jadi ini sepertinya mengarah kepada sebuah dunia yang katakanlah mungkin ya metaverse itu. Artinya di dalam metaverse ini di mana kemudian relasi manusia itu terjadi secara maya, terjadi secara virtual. Dan di dalam metaverse itu tentu ketika ada sebuah replikasi dari kehidupan alamiah ke dalam dunia virtual, maka budaya pertukaran itu tentu ada. Nah, budaya pertukaran inilah kemudian yang di dalam setiap budaya pertukaran tentu harus ada bukti kepemilikan. Tentu yang dipertukarkan adalah aset-aset digital, apakah itu item, apakah itu cryptocurrency, apakah itu ya sesuatu yang sifatnya aset digital. Nah, pertukaran aset digital ini tentu butuh bukti kepemilikan. Dan NFT memungkinkan itu di dalam sebuah sistem jaringan blockchain. Saya agak belum bisa nyantol ya, katakanlah bagaimana negara kemudian bisa masuk ke wilayah itu. Saya rasa mungkin itu yang jadi pikiran saya gitu. Bagaimana negara bisa masuk? Mungkin kalau misalnya berkaitan dengan problemnya ya, karena mungkin saya sih kalau misalnya menanggapi seputar NFT ini memang salah satunya memang betul ya dikatakan bukan dari segi komersil saja, tapi kalau misalnya saya memang masih salah satu tujuannya memang ke arah sana, selain memang melisensi karya pribadi kita gitu ya untuk menjadi sebuah aset digital di masa depan nanti yang mungkin perkembangannya kita juga tidak tahu akan ke arah mana seperti itu. Nah, untuk permasalahannya sih mungkin karena memang art market ini juga tumbuh beriringan gitu ya, karena memang si seniman juga bisa jadi kolektor, begitupun dengan
apa sih namanya yang disebut dengan secondary market itu juga saya pernah merasakan sendiri ketika saya mengkoleksi karya teman saya jual kembali dan itu memang menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan ini juga seiring dengan begitu banyak ya pegiat seni yang memang bermain dengan NFT. Salah satu permasalahan yang saya temukan adalah harga dan kualitas karya ini juga menjadi sebuah apa sih namanya sesuatu yang kadang terlihat janggal juga gitu. Nah, ketika kita berkarya seperti ini, kemudian kita undang teman kita untuk bermain NFT, kemudian makin banyaknya lagi orang yang kenal dengan NFT, akhirnya bisa jadi karya yang dengan kualitas seperti ini, nah akhirnya mereka apa sih namanya di situ ada sebuah kompetisi yang memang bagaimana caranya karya saya cepat sold out gitu ya. Kayak dengan berbagai cara ada yang menurunkan harga dan sebagainya. Ini saya rasa menjadi sebuah apa sih namanya sedikit masalah juga gitu ya. Yang mungkin bisa kita tanggapi juga mungkin saya ingin juga mendengar tanggapan dari teman-teman lain yang memang bermain NFT juga seperti itu. Mungkin itu sih salah satunya yang saya perhatikan sekarang. Jadi makin banyaknya orang bermain NFT, mereka bikin karya dengan perkembangan yang semakin bagus tiap harinya, dan kadang mereka jual dengan harga yang justru malah menurun gitu. Ketika memang mereka responnya di karya yang pertama dia gunting itu tidak mendapat respon yang baik seperti itu. Terima kasih. Jadi memang ini tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa sekali lagi bahwa kita sudah membuktikan waktu era-era internet pertama kali itu banyak orang mengira bahwa internet itu bebas nilai dan lain-lain, tapi ternyata kemudian bisa juga negara, pemerintah, peraturan, hukum masuk ke dalam aktivitas di internet tersebut gitu, sehingga ada aja nanti orang-orang yang terkena jerat hukum dan lain-lain itu. Dan saya ngelihat juga seperti itu gitu, NFT juga seperti itu. Dia tidak bebas nilai, tidak bebas hukum, ada aturan-aturan yang memang harus tetap dipatuhi oleh teman-teman yang beraktivitas di NFT tersebut. Masa berlaku kita itu umumnya adalah sepanjang penciptanya hidup plus 70 tahun gitu. Jadi kayak misalnya nih lukisan Mona Lisa itu kan udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun gitu. Nah, jadi banyak sekali reproduksi Mona Lisa. Apakah itu dilarang? Tidak, karena sudah jadi public domain. Tapi bahwa Mona Lisa itu adalah karya Leonardo da Vinci, itu tidak boleh dihapus. Bicara tentang seni kontemporer gitu ya. Kalau saya sih sudut pandang hukum itu tidak melihat perbedaan antara seni modern dengan seni kontemporer gitu, termasuk karya-karya seni yang lain. Yang saya pahami adalah setiap seni pasti ada penciptanya. Nah, pencipta dari seni tersebut harus dihargai. Itu prinsip dasar gitu dari upaya kerja kerasnya untuk menciptakan karya seni tersebut. Sehingga kalau ada orang mau pakai seni tersebut untuk bagian dari seninya atau mengambil seluruhnya, jelas harus ada izin dari si penciptanya, si pencipta seni tersebut. Itu prinsip dasar sih menurut saya gitu. Jadi silakan aja nanti kalau misalnya mau gimana di lapangan gitu. Kadang-kala memang ada juga seniman gitu yang membolehkan orang menggunakan karyanya. Itu hak dia gitu. Dalam artian bahwa ketika dia menghibahkan karyanya tersebut untuk orang lain, silakan pakai karya saya, Anda bebas kayak gini. Ya boleh, tapi khusus untuk karya orang itu aja. Karena hukum di Indonesia tidak mengatur hal itu gitu. Nah, demikian memang itu yang memang perlu dipahami. Tapi sekali lagi memang kami kalau dari pemerintah, dari negara, sekali lagi kami sangat mendukung setiap bentuk ekspresi, setiap bentuk peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif di sini, termasuk seniman gitu, untuk memanfaatkan karyanya supaya mendapat manfaat ekonomi yang optimal gitu. Yang dijaga pemerintah dimanapun ya, di negara manapun adalah ketika si seniman ini melakukan aktivitas itu jangan sampai merugikan pihak lain gitu. Itu yang dijaga sebenarnya. Makanya tadi penekanan saya adalah kalau memang karyanya orisinil nggak ada masalah. Artinya dia memang menciptakan sendiri karya tersebut tanpa mengambil dari karya-karya orang lain. Tapi once dia mengambil dari karya orang lain, nah pertanyaannya ada dua. Apakah dia sudah mendapat izin dari orang lain tersebut? Yang kedua, apakah memang karya tersebut sudah jadi public domain? Artinya tadi saya bilang, masa berlaku perlindungannya sudah habis.
kayak karya Mona Lisa sering banget jadi bagian dari karya-karya lain, misalnya vignette gitu atau bagian dari karya-karya seni kontemporer, karena memang sudah tidak ada pelindungannya lagi, karena sudah lewat gitu masa pelindungannya. Yang ada kita tetap harus mencantumkan bahwa Mona Lisa adalah karya dari Leonardo da Vinci gitu. Nah, seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Makanya terus terang concern-nya dari pemerintah saat ini adalah soal di platformnya ini. Jangan sampai nih karena NFT ini semakin hype, lalu banyak bermunculan platform-platform yang bersedia mengelola gitu untuk menjadi tempat jual beli, tapi ternyata aturannya ini mereka merugikan gitu bagi teman-teman NFT ini, sehingga terjebak tadi saya bilang. Tadinya mau jual maksudnya melelang untuk lisensi aja, ternyata dijual putus. Udah, Anda nggak punya hak apapun, bahkan resale right nggak punya, royalti juga nggak punya. Nah, itu kan bahaya tuh kalau ada platform kayak begitu gitu. Disinilah pemerintah masuk, negara masuk, dimanapun ya, di Indonesia, di Amerika, di mana-mana, supaya platform-platform yang seperti ini, yang menipu gitu, tanda kutip gitu ya, karena menggunakan ketentuan-ketentuan yang mengikat tanpa diketahui oleh si orang-orang yang join di sana gitu. Nah, ini yang akan merugikan gitu. Makanya kita tertibkan tuh biasanya platform-platform seperti itu gitu. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan nakal. Kalau bisa juga yang tadi kita sangat ingin mendesak bahwa platform ini melakukan penapisan gitu ya, supaya nanti platformnya ini jangan akhirnya penuh dengan barang-barang yang hasil jiplakan atau tiruan dari pihak lain gitu. Nah, kalau misalnya udah kejadian ada jiplakan segala macam, udah terjual berapa kali segala macam, masalah hukumnya semakin rumit gitu. Nanti untuk menentukan siapa nih penciptanya semakin rumit. Lebih baik kalau dalam pandangan pemerintah biasanya adalah ditapis di awal gitu, sehingga memang yakin bahwa tadi orang-orang yang background-nya memang benar-benar itu dan dipercaya untuk menghasilkan karya, ya mereka bisa masuk. Bukan orang-orang yang tiba-tiba unknown, bukan siapa-siapa gitu, tiba-tiba menghasilkan karya yang bagus sekali gitu, lalu kemudian bisa jualan di situ, padahal ternyata karyanya ini dijiplakan dari yang lain. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang berkecimpung di NFT ini pasti ada jejak digitalnya, itu pasti gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada orang terlahir udah dewasa menciptakan sesuatu, nggak mungkin. Pasti udah ketres tuh jalur karirnya bahwa dia dulu dia seniman, pameran di sana, pameran di sana, pameran di sana. Jadi pasti memang mungkin nih kalau dia menghasilkan karya ini, ya udah masuk gitu. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan enak gitu. Jadi memang di trace background-nya segala macam gitu, termasuk karya-karyanya kalau memang bisa di track juga, karena selama ini juga banyak tuh yang nge-track karya-karya tadi sampai akhirnya ketahuan bahwa dia menjiplak gitu kan, bahwa ternyata ada di Google, ada nih foto-foto ini dijadikan justru dalam bentuk poster misalnya segala macam. Kayak tadi fotonya rektor itu kan juga gitu kan. Pertama, yang pemilik fotonya siapa gitu, itu diminta izin apa belum. Yang kedua, rektornya sendiri itu udah diminta izin belum masuk jadi NFT dan nantinya di komersil gitu. Karena memang ini fenomenanya sama kayak YouTube dulu gitu kan. Kalau YouTube dulu itu orang mungkin nggak berpikiran untuk komersialisasi. Saya genjreng-genjreng karya orang gitu ya, bikin cover version, gunanya adalah supaya saya diapresiasi sama orang bahwa saya keren gitu, udah bisa nyanyi karya orang lain. Tapi saya nggak pernah berpikir untuk AdSense. Tiba-tiba Google nawarin, lo mau nggak AdSense? Nanti gue kasih ini segala macam. Nah, baru kepikiran. Begitu masuk AdSense, kita dapat nilai komersil, nanti publishernya, pencipta lagunya marah-marah ke kita. Lo kok ini sih komersialisasi? Nah, kan gitu. Padahal niat awal kita enggak gitu, komersil. Jadi memang kita mungkin kalau misalnya, lagu saya dipakai TV tuh, dinyanyi TV, di radio segala macam, saya nggak dapat apa-apa. Pertanyaannya adalah, kita ikut LMK nggak, sebagai anggota LMK nggak gitu. Kalau memang sebagai anggota LMK, itu biasanya tiap tahun akan dikasih tuh royaltinya atas setiap penggunaan lagu kita, baik di radio, TV, karaoke, dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang kita belum jadi anggota LMK, maka memang undang-undangnya bilang bahwa kita nggak dapat royalti itu gitu, karena koleksi royalti itu atau pengumpulan royalti itu tidak boleh sendiri-sendiri. Artinya kita nggak boleh memungut sendiri-sendiri dari radio, TV, dan lain-lain, nggak boleh. Tapi kita harus ikut ke lembaga LMK tersebut, lembaga manajemen kolektif, yang nantinya dibantu dipungut semuanya, dikumpulin jadi satu, baru dibagi berdasarkan persentase dari pemutaran atau pengumuman lagu tersebut gitu. Nah, seperti itu. Jadi ininya mekanismenya. Ya. Soal itu udah kembali soal otoritas gitu. Tapi memang spirit dari blockchain ini desentralisasi, dan saya itu kadang-kala kalau
melihat perkembangannya itu apakah memang instrumen kurasi gitu ya masih diperlukan nggak ya dalam di medan ekosistem NFT art gitu, di ekosistem NFT space gitu ya. Karena jangan-jangan itu nanti bikin pasarnya hilang kalau kita bicara market ya. Saya tuh udah wawancara sekian orang gitu. Kira-kira nih, kalau misalkan dikurasi pada mau nggak sih? Ada yang bilang, wah boleh mas. Tapi wah itu ngapain sih ada kurator di dalam ekosistem ini? Atau juga yang mau dirayakan adalah kebebasan berekspresi tadi yang dibilang sama Mas Sapaat gitu. Tapi menurut saya tetap harus ada yang namanya proses evaluasi karena memang yang namanya apresiasi itu pasti juga dengan naluriah itu pasti lama-lama akan tahu kok ini karya yang bagus, mana karya enggak kan toh juga proses seleksi itu alam itu pasti terjadi secara apa namanya organik gitu ya. Dan ke depan saya tetap beranggapan sebelum apa namanya diskusi ini kita ya apa namanya diakhiri oleh Mas Santo, saya tetap melihat ini sebagai peluang bagi para perubah yang atau seniman atau kreator yang selama ini tidak punya akses terhadap market gitu. Ini yang saya senang gitu ya karena saya udah lihat berkali-kali banyak case yang ya ada juga yang belum sukses-sukses amat gitu ya. Kalau lukisan masih mending, tapi bagaimana dengan misalnya di lulusan seni grafis Mas Ari itu perguruan tinggi seni kita, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah seni rupa kita di Indonesia itu kan saya kadang-kala bingung, saya udah sejak 2005 jadi dosen di perguruan tinggi seni rupa itu. Kadang saya mikir gini, aduh kemana sih sebetulnya pasarnya si keramik ini misalnya ya? Kemana sih pasarnya si seni grafis ini ya? Kalau misalkan lukis ya, katakanlah kalau dalam 1-10 paling yang jadi 3 atau 4 gitu ya. Seni grafis ini lebih gila lagi Mas Hari. Itu daya hati, militansi mereka terhadap media itu saya tahu persis lah. Apalagi seni pertunjukan gitu, yang teater gitu yang misalnya, aduh saya tahu persis latihannya itu bleeding bener. Apalagi seni performer gitu ya. Maaf, seni performance gitu. Tapi begitu ada apa ya fenomena sistem pasar seni yang dibuat oleh teknologi blockchain melalui NFT ini, saya ngeliat betul di tengah pandemi Mas Santo sebulan dia minting, ya lumayan lah di atas WPR. Wah gila, ini menurut saya ikut senang Mas Safa tadi cerita-cerita kesusahan Mas Safa tadi, saya ikut dalam hati saya, waduh apa namanya senang gitu. Ini kan pengaruhnya juga pada pembuktian ke orang tua ya, bahwa ternyata melakoni bidang kreatif ini juga bisa loh karena menghidupi dapur ya, seperti itu. Ini kalau kita bicara dalam koridor market gitu. Tapi di luar itu juga spiritnya blockchain ini adalah desentralisasi. Yang saya mendengar gitu Mas Ari, pemerintah China itu bahkan saat ini ya, agak alergi sama kripto ya. Apa namanya, dan di Indonesia ini masih talik ulur gitu, dan ya saya berdoa jangan sampai deh apa namanya kreativitas yang dibuat oleh teman-teman ini jangan sampai ditutup deh Mas Ari. Ya namanya apa namanya selama ini mereka bisa hidup gitu melalui NFT itu jangan sampai diblokir gitu sama pemerintah itu. Aduh itu benar-benar saya ngeliat sendiri bagaimana mereka bisa survive dengan praktik mereka di NFT ini, dan begitu simple, bukan ini terus pro kepada kaum rebahan gitu ya, tinggal minting dilihat-lihat sambil rebahan gitu Mas Santo. Tapi ini menurut saya jauh lebih itu karena kemungkinan itu pasti gaya integrasinya itu yang saya lihat pasti luar biasa antara ruang virtual dengan non virtual, antara karya NFT dengan banyak sekali eksplorasi yang gila-gilaan yang terjadi. Dan jika ini sebagai peluang, mengapa tidak pemerintah juga sangat harusnya berpihak pada apa namanya, bagaimana menjamin ya katakanlah kalau Mas Hari itu benar pada soal legalitasnya ya, saya setuju bagaimana kemudian ini sangat melindungi apa namanya soal apa namanya hak cipta ini ya, karena memang kalau secara sistem mungkin kalau ada teman-teman yang ahli di bidang IT ini juga bisa membantu kita, artinya konon katanya kalau kita sekali minting itu juga terbuka kemudian terjadi yang disebut double minting gitu di platform yang lain gitu ya. Tapi itu juga tingkat
tingkat koreksinya sangat tinggi menurut saya, karena toh juga anggota komunitas ini bisa saling mantau, oh itu udah diminting di platform lain, kenapa bisa double, itu bisa di tracking gitu. Bandingkan dengan cara daratan yang susahnya minta ampun gitu, untuk tracking nggak ada pembuktian yang sangat lemah. Dan apakah ini bisa kemudian terbaca juga oleh sudut pandang hukum? Nah ini yang menarik juga untuk kita ini, apa namanya, kita lihat. Itu dulu Mas Hanto, makasih. Saya izin mungkin tadi menanggapi Mas Yud juga gitu ya. Oke, silakan. Jadi pertama ini Mas Yud, kalau misalnya butuh diskusi atau bantuan saya untuk yang masalah tadi NFT aset-aset Galnas, saya bersedia Mas. Saya tertarik gitu. Ya, terima kasih Mas Hari. Itu yang ditunggu dari tadi itu. Gitu ya. Siap Mas. Karena ini benar, maksudnya ini tadi karena saya lihat potensinya gitu ya, dan juga ini juga masalah bagaimana negara memelihara aset-asetnya, wah ini bagus sekali ini Mas gitu ya, suatu terobosan yang bagus. Dan soal tadi masalah perlindungan hak cipta, memang ini terus terang memang dari dimanapun ya seluruh dunia ini kita sedang mencoba mencari keseimbangan memang gitu ya. Kadang-kala kita ketika sangat rigid sekali melindungi gitu, sampai akhirnya orang nggak bisa punya leluasa untuk berkreativitas gitu ya. Tapi ketika kita longgarkan sedikit gitu, orang wah berekspresinya bebas, tapi menyentuh atau nantinya melanggar hak orang lain. Jadi memang terus terang memang kita masih mencoba mencari keseimbangan. Bagaimana sih sebenarnya kita melindungi karya orang tanpa menghambat atau mencoba atau mengurung kreativitas atau ekspresi dari orang yang lain gitu, ada pihak yang lain gitu. Jadi nah ini tentu saja butuh masukan dari teman-teman. Makanya tadi kalau di NFT atau di blockchain saya yakin sekali sebenarnya bisa dibuat satu sistem yang dengan mudahnya punya database atau big data, begitu orang masukin gitu ya, wah ini sama emang itu ditolak langsung gitu, karena udah ada database-nya gitu yang minting-minting sebelumnya gitu kan. Nah itu harusnya bisa terjadi gitu. Nah nanti sehingga hal itu memudahkan sebenarnya untuk perlindungan orang-orang yang masuk udah duluan, udah yang dianggap orisinil, orang-orang yang belakangan yang dianggap nanti niru-niru aja atau menjiplak itu ketahuan gitu, begitu dengan database-nya masuk semua ini, wah langsung mental gitu, karena dianggap sorry udah ada yang punya gitu. Nah, jadi memang sistem yang mungkin nanti bisa membantu juga untuk melakukan hal itu gitu ya, sehingga akan lebih objektif. Jadi bukan hanya orang yang hanya perkiraan aja, tapi memang udah ada sistem yang mengatur. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Saudara-saudara yang sudah hadir malam ini, untuk Mas Hari, Mas Sujud, Safa dan Negeri Jenaka. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa nyambung kembali dengan obrolan yang lebih menarik dan mendalam. Ini sepertinya baru permulaan ya, masih di permukaan. Sebenarnya masih banyak yang ingin diobrolin, tapi karena waktu kita tidak cukup. Terima kasih. Saya tutup aja pertemuan malam ini. Terima kasih semua untuk yang hadir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.